Perkenalkan, nama saya Hilda Margareta Putri Haryanti dengan NIM H05211065 dari kelas B Peternakan. Untuk selanjutnya, kita akan melihat video dari Bapak Romadi. Mas Marwan, kita bicara masalah bahasa Indonesia. Jadi begini, bahasa Indonesia ini kan bahasa kita. Bahasa Indonesia ini menjadi bagian dari upaya untuk melestarikan bagaimana bahasa Indonesia ini bisa digunakan, dimanfaatkan, dan betul-betul mampu menjadi alat pemersatu bangsa. Mengapa? Karena di Indonesia ini kan terdiri atas aneka macam bahasa, aneka macam suku, seni, budaya, agama, dan ini terdiri dari berbagai kondisi geografis yang berbeda-beda di seluruh Indonesia. 34 provinsi yang ada di Indonesia itu menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kondisi geografis yang berbeda-beda. Oleh karena itu, adanya bahasa Indonesia di negara Indonesia ini wujud jati diri. Jadi kalau jati diri itu harus dipertahankan, jati diri itu harus dirawat, jati diri itu harus dijaga. Maka meruah bahasa Indonesia di Indonesia ini menjadi salah satu tugas dan kewajiban kita, di mana kita bisa memanfaatkan dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik berarti komunikatif, bisa menjadi salah satu alat komunikasi, baik itu dengan yang sepadan, dengan yang lebih tua maupun dengan yang lebih muda. Ini merupakan bagian bagaimana kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Lalu bagaimana dengan bahasa Indonesia yang benar? Bahasa Indonesia yang benar berarti bagaimana kita bisa menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah PUB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga dalam kondisi seperti ini tentu kita akan paham betul bagaimana bahasa Indonesia itu menjadi salah satu jiwa yang memang membangun jiwa nasionalisme seluruh generasi muda. Maka generasi muda di Indonesia akan dapat memanfaatkan, akan dapat menggunakan, akan dapat menjaga, akan dapat melestarikan bagaimana bahasa Indonesia itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu bahasa Indonesia harus digunakan mulai dari proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran, dan itu harus diimplementasikan dari keluarga, kemudian dari sekolah, kemudian dari masyarakat. Oleh karena itu kerjasama antara keluarga, masyarakat, dan sekolah ini menjadi salah satu pilar upaya menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Khususnya bagaimana guru-guru bahasa Indonesia di sekolah, dosen-dosen bahasa di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia maupun di Sastra Indonesia, baik itu pelajar maupun mahasiswa, semua harus ditunjukkan mana letak dan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa antar sesama, antar suku, antar ras, antar ragam seni yang berbeda-beda. Oleh karena itu semua harus berupaya untuk menanamkan jiwa nasionalisme melalui bahasa Indonesia. Dengan demikian akan mampu terbangun upaya secara sinergis, baik itu yang dilakukan melalui buku ajar bahasa Indonesia, buku-buku teks bahasa Indonesia, novel, drama, semua bahan-bahan bacaan, baik majalah maupun media-media bacaan online maupun offline, media cetak, semua harus bisa menjadi media pembelajaran, penggunaan, dan juga pelestarian bahasa Indonesia. Oleh karena itu Mas Marwan harus paham betul bagaimana upaya kita mengimplementasikan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang harus diwujudkan, ini yang harus dijaga. Mas Marwan harus betul-betul bisa tahu celah dan kapan harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bahasa Indonesia itu tidak kaku. Tentu kita ada bahasa daerah yang juga harus dilestarikan, harus dijaga, dan juga harus digunakan. Jadi bagaimana kita menggunakan bahasa daerah, kita memanfaatkan dan menggunakan bahasa Indonesia, dan juga kita menguasai bahasa asing. Ini menjadi salah satu bagian upaya bagaimana kita menyiapkan generasi muda Indonesia, generasi emas Indonesia, agar mampu
mengubah mindsetnya, tidak hanya pada posisi zona nyaman, tetapi mereka mau belajar terus-menerus untuk bisa menunjukkan bahwa generasi emas Indonesia mampu bergerak, mampu kreatif, mampu produktif, dan juga mampu berpikir kritis. Nah, sehingga kalau itu semua bisa dilakukan dengan konsep bagaimana generasi muda Indonesia, mahasiswa Indonesia, pelajar Indonesia, semua bersatu padu untuk bergandeng tangan, untuk menyatukan visi, maka disinilah kekuatan kita agar kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi Mas Marvan, bagaimana untuk bisa mewujudkan upaya mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia? Itu harus dimulai dengan bagaimana kita. Jadi setelah kita melihat video dari Bapak Ramadi tadi, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia sebagai alat jati diri bangsa dan alat pemersatu bangsa. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang menumbuhkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pendidikan dan pengajaran. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi, mempunyai peranan sebagai penyampai informasi. Kebenaran berbahasa akan berpengaruh terhadap kebenaran informasi yang disampaikan. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku antara lain sebab oleh adanya bahasa gaul. Hal ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak baik. Dewasa ini pemakaian bahasa Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia film mulai bergeser digantikan dengan pemakaian bahasa remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Bahasa dapat pula memiliki peran sebagai alat integrasi sosial sekaligus alat adaptasi sosial. Hal ini mengingat bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa yang beraneka ragam. Keanekaragaman ini membutuhkan suatu alat sebagai pemersatu keseragaman tersebut. Disinilah fungsi bangsa sangat dibutuhkan sebagai alat integrasi sosial. Bahasa disebut sebagai alat adaptasi sosial. Apabila seseorang berada di suatu tempat yang memiliki perbedaan adat, tata krama, dan aturan-aturan dari tempat berasal, proses adaptasi ini akan berjalan baik apabila terdapat sebuah alat yang membuat satu sama lainnya mengerti. Alat tersebut disebut bahasa. Dalam pemakaian bahasa Indonesia, termasuk bahasa Indonesia rakam ilmiah, sering dijumpai penyimpangan dari kaidah yang berlaku, sehingga mempengaruhi makna pesan yang baru disampaikan. Salah satu faktor yang mengganggu perkembangan bahasa Indonesia adalah pengaruh bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul dalam bahasa lisan seperti di SMS, Twitter, Instagram, WhatsApp, ataupun pertunjukan di panggung dan televisi. Namun ternyata penggunaan bahasa tidak resmi dalam aktivitas berbahasa seperti menulis dan berbicara menjadi sebuah hal yang sering dijumpai di ruang kelas. Penggunaan bahasa tidak resmi seringkali ditemui pada lembar jawab ulangan dalam tugas mahasiswa dan ketika presentasi di depan kelas. Bahasa gaul masih juara dalam penggunaannya. Untuk yang kedua yaitu menurunnya derajat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia masih sangat muda usianya dibandingkan dengan bahasa lain. Tidak mengherankan apabila dalam sejarah pertumbuhannya perkembangan bahasa asing yang lebih maju. Seperti kita ketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini dikuasai oleh bangsa-bangsa barat. Hal yang wajar apabila bahasa mereka pula yang menyertai penyebaran ilmu pengetahuan tersebut di seluruh dunia. Indonesia sebagai bangsa yang baru berkembang tidak mustahil menerima pengaruh dari bangsa asing. Adanya unsur serapan bahasa Indonesia ke dalam istilah-istilah kata asing sesuai sifatnya sebagai bahasa represif sangat membuka kesempatan untuk adanya pencampuran bahasa. Melihat kondisi yang seperti ini, timbullah beberapa anggapan yang tidak baik. Bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa yang miskin, tidak mampu mendukung ilmu pengetahuan yang modern. Pada pihak lain muncul sikap mengagungkan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Dengan demikian, timbul anggapan bahwa mampu berbahasa Inggris atau bahasa asing merupakan ukuran derajat seseorang. Hal ini menyebabkan motivasi untuk belajar bahasa asing lebih tinggi daripada motivasi untuk belajar bahasanya sendiri, yaitu bahasa Indonesia.
Kenyataan yang terjadi adalah munculnya efek sosial yang lebih baik bagi orang yang mampu berbahasa asing daripada berbahasa Indonesia. Hal ini lebih menurunkan derajat bahasa Indonesia di mata orang awam. Dapat disimpulkan bahwa banyaknya kalangan remaja menggunakan bahasa gaul adalah akibat dari perkembangan zaman yang kian mengalami kemajuan, baik dari dunia pendidikan sampai teknologi. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaannya untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tidak mungkin jika pekerjaan rumah, pekerjaan ulangan, ataupun tugas sekolah dikerjakan dengan menggunakan bahasa gaul, karena bahasa gaul tidak masuk ke dalam tatanan bahasa akademis. Begitu juga di kantor, laporan yang kita buat tidak diperkenakan menggunakan bahasa gaul. Jadi ketika berada dalam situasi yang formal, jangan menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa komunikasi. Upaya untuk mengendalikannya yaitu adanya peran orang tua, keluarga, pengajar, dan masyarakat sangat dibutuhkan. Jika tidak ada penggunaan bahasa alay, itu akan merusak penggunaan tata bahasa Indonesia dan bahasa lainnya. Karena pengetahuan kaum muda termasuk mahasiswa dalam penggunaan bahasa Indonesia sangat minim. Ini diketahui saat mereka membuat makalah atau presentasi. Banyak mahasiswa yang tidak mengerti penggunaan tata bahasanya, seperti bahasa Indonesia yang sering salah menggunakan bahasa alay dalam percakapan sehari-hari. Jadi, kesimpulan dari materi ini, melihat permasalahan di atas, bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi sebuah permasalahan yang kompleks. Maka langkah-langkah penanggulan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat pada masa depan. Perlu adanya usaha pada saat ini menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Para orang tua, guru, dan pemerintah sangat dituntut kinerja mereka dalam menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan anak-anak Indonesia terhadap bahasa Indonesia. Dengan demikian, pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar pada saat ini pada masa depan dapat meningkat. Yang kedua yaitu perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang menggunakan bahasa nasional, bahasa persatuan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga yaitu menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama para generasi penerus bangsa, bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan pengguna. Materi tadi dapat disimpulkan bahwa banyaknya kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul adalah akibat dari perkembangan zaman yang kian mengalami kemajuan baik dari dunia pendidikan sampai dunia teknologi. Gejala bahasa yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dianggap sebagai penyimpangan terhadap bahasa. Adapun kurangnya kesadaran untuk mencintai bahasa di negeri sendiri bertampak pada lunturnya pemakaian bahasa Indonesia dalam pendidikan, pengajaran, maupun dalam kehidupan sosial di masyarakat. Apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik, membuat remaja semakin seiring menirukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.